Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil UAS dari statistik inferensial. Sebelum memaparkan hasil UAS, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baigina Fatimatu Zahra dengan NIM 23110110449. Baik, selanjutnya akan memasuki pemaparan hasil UAS saya dengan awalan membacakan soal sebagai berikut. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-efficacy kelompok yang diberikan teknik self-management dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Dari kelas eksperimen yaitu 88, 78, 64, 57, 70, 88, 68, 72, 60, 60, 73, 85, 89, 73, dan 52. Dan dari kelas kontrol yaitu 77, 65, 64, 52, 86, 56, 70, 58, 88, 67, 53, 74. Analisislah dengan uji statistik parametrik, yaitu independent sample t-test, sesuai dengan kaidah pengujiannya. Lakukan uji persyarat terlebih dahulu, yaitu dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas di sini menggunakan rumus Lilliefors, yaitu ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S, di mana S yaitu varians. Dalam uji normalitas, yang pertama dilakukan yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu sampel data berdistribusi normal, dan hipotesis 1 yaitu sampel data tidak berdistribusi normal. Statistik ujinya yaitu L sama dengan maksimal dari hasil FZI dikurangi SZI. Selanjutnya mencari ZI. Dari data yang sudah disebutkan tadi, diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, lalu dipangkatkan 2. Bisa dilihat di sini ada 5 dari data yang pertama yaitu 52, dan dipangkatkan 2 yaitu hasilnya 2704. Sampai dengan data yang terakhir. Selanjutnya dijumlahkan total dengan hasil akhirnya 1887, dan hasil akhir dari kuadratnya yaitu 135.601. Selanjutnya yang dilakukan yaitu mencari rata-rata atau X bar dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X tadi sudah diketahui yaitu 1887 dan N-nya yaitu 27, di mana tadi jumlah di awal saya sebutkan tadi ada siswa dari kelas eksperimen yaitu 15 dan juga siswa dari kelas kontrol 12, dan dijumlahkan 15 ditambah 12 yaitu 27. Lanjut, 1880 per 27 yaitu 69,9. Langkah selanjutnya yaitu mencari varians, di mana dengan rumus S sama dengan akar pangkat N kali sigma X kuadrat atau jumlah total X kuadrat dikurangi dengan sigma X atau jumlah total X per
buka kurung, N min 1 tutup kurung. Dapat dilihat yang sudah dimasukkan nilai akar pangkat 27 kali 135.601 dikurangi dengan 1887 pangkat 2 per 27 kali 26. Dengan hasil akhirnya yaitu ada 11,96. Dapat diketahui jadinya nilai variansnya yaitu 11,96. Lalu langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu membuat tabel penolong, di mana yang sudah kita ketahui tadi rumus Lillie force-nya yaitu ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S. Yang dapat kita ketahui tadi nilai X bar-nya yaitu 69 per 9. Mohon maaf. Tidak usah ditulis lah. Yang kita tahu tadi 69,9. Dengan tabel yang tadi ya kan kita sudah urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di mana di sini 52 dikurangi 69,9 per 11,96 dengan hasilnya yaitu min 1,50. Dari data 52 jadinya hasilnya min 1,50 dengan yang terakhir yaitu nilai terbesar ada 89 dengan hasil akhirnya itu 1,61. Selanjutnya ada nilai FZI, di mana dari nilai FZ ini kita bisa melihatnya dari tabel distribusi normal. Kan di sini di FZI ini sudah diketahui ada min 1,50 dari tabel Z distribusi normalnya. Kita mencari awalnya itu min 1,5 dan pertemukan dengan urutan ke nolnya dengan hasil ada 0,0668. Dilanjutkan dengan hasil yang lainnya. Selanjutnya nilai FZI ini berupa dari 2N per data keberapa 52 ini. Di sini kan 52 merupakan data ke-1, yaitu berarti 27 mohon maaf dimana dari datanya yaitu 52 ini kan data ke-1 jadinya per N, dimana 1 per 27 dan hasilnya 0,0370. Selanjutnya ada nilai FZI min SZI, di mana FZI ini dikurangi dengan nilai SZI yaitu dengan hasil 0,030 dan dilanjutkan oleh seterusnya. Selanjutnya kita dapat mencari nilai maksimalnya dari yang dilakukan hasil dari FZI dan
dikurangi SZI. Dapat diketahui di sini nilai yang tertingginya yaitu 0,093. Nah, di sini kita akan melakukan mencari L tabelnya. Dari awal tadi saya sudah bilang taraf yang digunakan yaitu 5% atau setara dengan 0,05 dan jumlah dari N-nya yaitu 27 dan dapat diketahui L tabelnya 0,1665. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa L hitung lebih kecil daripada L tabel, yaitu dengan nilai L hitungnya yaitu 0,093 dan L tabelnya 0,1665. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel data berdistribusi normal sehingga hipotesis 0 diterima. Ini merupakan contoh dari tabel distribusi Z ya. Selanjutnya, uji homogenitas. Dalam uji homogenitas ini, yang dilakukan pertama yaitu menentukan hipotesis, di mana hipotesis 0 berarti sampel bersifat homogen dan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5% atau 0,05 dan keputusannya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka sampel bersifat homogen dan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka sampel tidak bersifat homogen. Statistik ujinya menggunakan F hitung sama dengan varians besar per varians kecil dan S2 atau standar defisiasinya yaitu sama dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N buka kurung N min 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah perhitungan di mana awalnya melakukan membuat tabel penolong di mana sudah diketahui dari data yang tadi X1-nya ada 88, 78, 64, 57, 70 sampai dengan 52 ditaruh pada tabel X1 dan X2-nya ini dari kelas kontrol ya. Dari data 77, 65, 64 sampai dengan 74. Di sini ada tabel di mana X1 kuadrat yaitu 88 pangkat 2 hasilnya 77 44 dan X2 kuadratnya yaitu 77 pangkat 2 yaitu 5929 dan dilanjutkan oleh data-data yang lain dipangkatkan juga. Nah, setelah dipangkatkan, kita menjumlahkan total dari seluruhnya. Total dari X1 yaitu 1077 dan X2 810. Dari hasil dari X1 kuadrat ada 79.333 dan hasil dari X2 kuadrat yaitu 56.268. Selanjutnya mencari rata-rata dari nilai X1 dan maupun X2 dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana di sini sudah diketahui sigma X1-nya ada 1770. Mohon maaf, 1077 per N-nya yaitu 15. Di sini ada sedikit perbedaan ya antara X1 dan X2 N yang digunakan.
pada X1 N yang digunakan 15 dan pada X2 N yang digunakan yaitu 12 karena jumlahnya yang berbeda ya. Total jumlahnya yang berbeda gitu ya. Dimana yang dapat kita ketahui di sini rata-rata dari X1 yaitu 71,8 dan pada rata-rata X2 yaitu 67,5. Selanjutnya yaitu menentukan varians kelompok eksperimen dan varians kelompok kontrol. Dengan menggunakan rumus N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 per N dikali N-1, dimana dapat hasilnya pada X1 yaitu 143,17 dan pada X2 yaitu 144,82. Jadi dapat disimpulkan F hitungnya yaitu sama dengan varians besar per varians kecil, di mana varians besar yang lebih besar pada X2 dibandingkan X1-nya yaitu 144,82 per 143,17 sama dengan 1,12. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan F tabel, di mana F tabelnya itu 2,74. Dari DF-nya di sini F1-nya sama dengan 15 kurangi 1 yaitu 14, F2-nya yaitu 12 dikurangi 1 yaitu 11. Lalu dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu F hitungnya 1,12 lebih kecil daripada 2,74. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel bersifat homogen sehingga H0 atau hipotesis 0 diterima. Memasuki langkah yang terakhir yaitu uji T menggunakan independent sample t-test. Pada uji T ini yang dilakukan pertama yaitu sama dengan uji sebelum-sebelumnya, yaitu membuat hipotesis penelitian hipotesis 0 dan hipotesis 1, di mana hipotesis 0 ini berarti tidak ada perbedaan dan hipotesis 1 adanya perbedaan. Dan yang dilakukan yaitu menentukan taraf signifikan yaitu menggunakan 5% atau setara dengan 0,05. Selanjutnya yaitu menentukan T hitung dan T tabelnya. Dalam menentukan T hitung dan T tabel, yang dilakukan pertama yaitu membuat tabel penolong. Dengan memasukkan data eksperimen, data kelas kontrol, dan menjumlahkannya gitu ya. Di sini ada tabel baru yaitu XI per X bar I dan pangkat 2, di mana dapat kita ketahui 88 ini dikurangi dengan rata-rata yaitu 71,8 di pangkat
2 dengan hasilnya yaitu 262,44, dan dilanjutkan oleh data-data yang lainnya. Dari 78 ada hasilnya 38,44, 64-nya ada hasil 60,84. Nah, dari tabel yang sebelahnya ada pada X2-nya yaitu X2 min X bar 2 pangkat 2, di mana 77 dikurangi dengan 67,5 dipangkatkan 2 dengan hasil 90,25. Lalu gimana sih mencari rata-rata dari nilainya, yaitu menghitung nilai rata-rata X atau X bar, di mana N1 ini adalah banyaknya siswa kelas eksperimen, N2-nya banyaknya siswa kelas kontrol, di mana N1 sama dengan sigma X1 per N1 sama dengan 1077 per 15, hasilnya 71,8, dan N2-nya sigma X2 per N2 yaitu 810 per 12 dengan hasil 67,5. Selanjutnya yang dilakukan yaitu menghitung nilai varians atau S2. X pangkat 2, maaf. Di sini pada varians S1-nya yaitu sama dengan sigma X1 dikurangi X1 bar pangkat 2 per N1 dikurangi 1, yaitu 2004,4 per 14 sama dengan 143,17, dan pada S2-nya yaitu di sini sigmanya yaitu 15.261,7 per 11 yaitu 1387,43. Lalu selanjutnya menentukan nilai T hitung, di mana T hitung ini sama dengan hasil dari X bar 1 dengan dikurangi X bar 2 per akar dari N1 dikurangi 1 dikalikan dengan varian 1 plus N2 dikurangi 1 dan varian 2 dikalikan 1 per 10 ditambah 1 per 10 per N1 plus N2 min 2 dengan hasilnya yaitu 0,36. Jadinya kita tahu yaitu T hitungnya 0,36. Selanjutnya yaitu menentukan nilai T tabel dengan menggunakan taraf signifikan A sama dengan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus 2 tails. Hal tersebut A per 2 sama dengan 0,05 per 2 dengan hasil 0,025, dan dB-nya yaitu N dikurangi 2 yaitu 27 kurangi 2, 25. Hasilnya yaitu T tabelnya itu 2,60. Dan yang terakhir dapat ditarik kesimpulan T hitung dengan jumlahnya 0,36 dan T tabelnya 2,60. Maka dapat kita simpulkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, yang artinya tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang telah melakukan self-management.
Begitu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.